Kemarin belum naik bilangnya apa? Hei koruptor, hei kaum munafik, antek-antek asing. Prabowo tidak pernah gentar terhadap kalian, teledik. Giliran udah naik mah beda bacotnya. Giliran dikasih duit sama Cina tuh, lo lihat tuh kelakuannya. Oh, antek-antek asing, tolol, tolol. Sebagai rakyat Indonesia, gua malu dan gua sedih banget negara gua kayak gini. Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto resmi gabung Dewan Perdamaian Gaza bentukan Donald Trump. Dan kalian tahu syarat masuknya apa? Bayar uang pendaftaran 1 miliar dolar Amerika yang mana itu setara dengan 17 triliun rupiah. Dijual ke Inggris, sekarang juga hutan-hutan. Waduh, gajah dan monyet mau dilindungi ya. Tapi waktu kemarin bencana alam yang tidak mau bikin status bencana nasional. Cuman ya, bahagia tak jadi warga negara Indonesia? Bahagia kan? Di saat banjir pun rakyatnya nggak susah ya. Di blokade, dicor oleh masyarakat. Lah, bukannya Indonesia kemarin sudah menjadi presiden dekat PBB para sahabat internasional itu, sekarang malah bergabung dengan Donald Trump dengan Board of Peace, Dewan Perdamaian. Lah gunanya apa dekat PBB itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang banjir yang ada dekat Jakarta para sahabat. Ini masih pemuda dan orang tua dan warga dekat sana masih sempat bergaduh dan tawuran para sahabat. Apakah kalian nggak pikir ini sedang banjir para sahabat? Dan ini merupakan bentuk EQ kita yang masih rendah para sahabat. Ini buktinya kalau kita dikatakan EQ rendah marah. Banyak lagi EQ dekat Indonesia yang masih rendah, masih susah, malah masih tawuran para sahabat. Ada sebuah video yang menarik lagi para sahabat. Dulu kan Indonesia sudah jadi presiden di PBB para sahabat. Dewan Perwakilan dekat PBB kan Indonesia sudah menjadi presiden HAM dekat PBB. Dan sekarang Indonesia malah bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza yang di dalamnya ada Israel para sahabat, ikut dengan sistemnya Donald Trump yang sekarang ini. Banyak orang yang tidak rela bahwasanya Indonesia mengeluarkan uang 17 triliun uang Indonesia, bahkan ini uang rakyat, uang negara yang dipakai. Bahkan banyak orang yang mengatakan, saya tak rela kalau uang saya didaftarkan, diregisterkan untuk Dewan Perdamaian untuk Gaza. Padahal di dalamnya ada Israel macam itu para sahabat. Bahkan dekat Indonesia, kenapa mata uang itu selalu lemah? Bahkan dekat Luwuk sekarang ini para sahabat, mereka ada demo sampai penutupan akses jalan para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita langsung ke videonya. Let's go. Ini banjir, ya. Tawuran. Bubar-bubar. Ini gimana konsepnya? Bukan saling tolong menolong. Kalau mau satu aja, jangan sampai ada susah. Tawuran, woi. Bukannya prihatin. Sejumlah remaja di Bekasi malah tawuran. Bahagia tak jadi warga negara Indonesia? Bahagia kan? Di saat banjir pun rakyatnya nggak susah ya. Nggak ada rasa kesusahan sedikit pun, bukannya prihatin ya, malahan tawuran ya. Dari orang tua sampai remaja sampai anak-anak ya, semua bahagia walaupun dilanda bencana alam di negara tuh ya, tapi rakyatnya tetap bahagia. Nggak ada mikirkan, malahan tawuran, demo ya. Memang terbaik lah ya warga negara Indonesia ya, bahagia selalu. Jalan setelah di blokade,
tuntut Luwuk Raya lepas dari Sulsel dan Luwuk Raya jadi provinsi. Lumpuh total jalan lintas provinsi Sulawesi, dicor pondasi. Ini para sahabat dekat Indonesia yang selalu geopolitik Ambil batu yang dan kemudian tidak menentu. kita lihat ibu-ibu mengambil batu, ibu-ibu dan saling bahu-membahu masyarakat mengambil air dan Jalan akses umum. demikian. Apalagi kau bela-bela anti asing. Indonesia, Bapak Menteri kita nomor 1 yang sebelum jadi presiden, Aksi gebrak podium waktu yang dilakukan kampanye. Prabowo saat berkampanye di Yogyakarta Senin siang. Saudara-saudara sekalian, kita mengerti masalahnya. kampanye 2019. Kekayaan Indonesia masalahnya kekayaan Indonesia dirampok. Kekayaan Indonesia dicuri. Kita perlu memilih pemerintah yang akan menghentikan perampokan ini. Kemarin belum naik bilangnya apa? Hei koruptor, hei kaum munafik, antek-antek asing. Prabowo tidak pernah gentar terhadap kalian, teledig. Giliran udah naik mah beda bacotnya. Giliran dikasih duit sama Cina tuh, lo lihat tuh kelakuannya. Ujung-ujungnya kekayaan Indonesia yang dikeruk. Kayak hutan dibabat-batin, emas diambil-ambilin, tambang dikeruk-kerukin. Siapa yang untung? Pemerintah sama negara luar. Rakyat mah tetep keblangsak. Udah dikasih duit, bacotnya begitu tuh. Kalau dicek DNA, banyak orang Indonesia yang sama kayak Tiongkok. Dari dulu juga emang banyak orang Cina di sini, namanya Cindo. Kemarin Betul. Bill Gates ngasih duit triliunan, rakyat mau dikorbanin. Rakyat Indonesia juga kalau dicek nih, lu gimana nih? Suruh lanjut apa gimana? Gua paling depan bilang udah mundur be dari Karang. Enak banget gua ngeliatnya begitu. Orang pantas jadi presiden. Kerja orang pada becus. Medet banget lo. Laut dijual Betul. ke Inggris, sekarang juga hutan-hutan. Prabowo jual laut dan hutan. Monyet mau dilindungi ya. Aceh Sumatera ke Tapi Inggris. kemarin bencana alam yang Ini tidak mau bikin 22 status Januari bencana 2026 ya, Kita baru. semua bantu dari luar negeri, tapi sekarang membantu gajah sama monyet langsung. Dananya ada, minta bantuan. Jadi kasian banget ya orang Sumatera itu, orang Aceh, Sumut itu. Tidak berharga ya, lebih berharga monyet sama gajah. Kalau saya bakal sakit hati ya, jadi orang Aceh, orang Sumatera. Masa kita mau lebih peduli sama gajah sama monyet dan minta uang pula. Tapi uang untuk membangun Aceh, Sumatera, kota-kota dari Inggris nggak ada. Inggris hanya bantu pembangunan hutan supaya gajah dan monyet nyaman. Maaf ya, bukannya saya pengen nyinyir. Tapi aneh juga ya, laut sudah dijual. Katanya Inggris mau bangun 1.500 kapal di sini kan. Tentu dia akan gondol juga ikan-ikan kita. Habis itu hutan pula akan dikelola sama Inggris. Katanya konservasi. Konservasi? Apanya konservasi? Benar-benar aneh sekali. Jadi kita sudah Laut pun mengganti dijual. laut dan tanah kepada Inggris. Sekali aja dijajah semuanya, disewa 100 tahun seperti Hong Kong. Oke sih, oke aja sih daripada nanggung seperti ini. Mendingan Inggris secara total sewa dan kelola negara ini daripada komisinya masuk ke kantong-kantong koruptor. Ya dong. Ya pasti kan kalau bangun 1.500 kapal ada komisyon. Begitu juga dengan konservasi hutan. Pasti ada komisyon-komisyon. Dan Inggris dapat apa dari hutan-hutan itu? Gratis, ya kagak. Pasti juga ada sesuatu. Mereka mau apa sih konservasi hutan-hutan? Jadi menurut saya, selamat kalian sudah menggadaikan laut, tanah dan air sudah digadai sama Inggris, ya, sama Uni Eropa, sama NATO. Ya udah, salam ya. Sekarang kamu jangan sok-sok pengen berdaulat deh. Tetap aja butuh asing. Ada ya, orang asing tidak suka kita mandiri. Tetap aja minta bantuan asing. Makanya kalau bikin pidato kayaknya jangan begitulah merendahkan asing.
ujung-ujungnya kan butuh juga kan kita kan boleh kere, boleh gembel, semua jenis bule dibutuhkan. Mau bule kere di Bali, sama bule raja di Inggris. Kita memang bule minded. Oh, antek-antek asing. Tolol, tolol. Sebagai rakyat Indonesia, gua malu dan gua sedih banget negara gua kayak gini. Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto resmi gabung Dewan Perdamaian Gaza bentukan Donald Trump. Dan kalian tahu syarat masuknya apa? Bayar uang pendaftaran 1 miliar dolar Amerika yang mana itu setara dengan 17 triliun rupiah. Dan itu pakai duit negara yang berarti itu pakai duit rakyat. Dan kalian tahu Dewan Perdamaian Gaza atau yang dikenal dengan Board of Peace ini, di dalamnya ada 2 anggota negara, yaitu Amerika dan Israel, yang mana 2 negara ini yang lagi aktif ngebom dan genosida rakyat Palestina. Terus sekarang tiba-tiba mau jadi agen perdamaian Gaza. Ini Dewan Perdamaian Gaza atau Dewan Pencucian Dosa sih? Sebagai rakyat Indonesia, sumpah gua nggak ikhlas lahir batin duit pajak gua dipakai jadi bagian pembunuhan massal. Dalam sejarah diplomasi modern, belum pernah ada presiden yang senaif ini. Sekarang kita bayangin kembali ke tahun 1947. Belanda ngebom Indonesia dan bunuh rakyat kita. Terus tiba-tiba Amerika bikin Dewan Perdamaian Hindia-Belanda. Dan yang diundang cuma Belanda. Indonesia nggak diundang, Soekarno nggak diundang, Hatta nggak diundang. Rakyat Indonesia apalagi nggak dianggap. Terus, kita bakal bilang apa waktu itu? Wah, terima kasih ya atas perdamaiannya. Gitu. Enggak kan? Kita pasti bakal bilang, ini adalah sebuah konspirasi kolonial. Dan itu yang sedang terjadi hari ini di Palestina. Ngomongin masa depan Gaza, tapi tanpa satupun perwakilan rakyat Palestina di dalamnya. Ini bukan perdamaian, ini proyek. Ini legitimasi penjajahan gaya baru. Namanya aja diganti jadi New Gaza. Dan yang paling memalukan, Indonesia ikut tanda tangan di situ. Kalau ini namanya diplomasi, maka ini diplomasi paling tolol dalam sejarah Republik Indonesia. Sumpah nggak habis pikir, tolol banget. Indonesia resmi bergabung dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian untuk Gaza. Board Tahu kan pemimpinnya siapa? Peace. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Tugas dari BOP ini untuk mengawasi administrasi, rekonstruksi, pemulihan ekonomi di jalur Gaza pasca perang. Tidak cuma Indonesia sebenarnya, ada negara-negara lain yang juga sudah menyatakan resmi bergabung di BOP ini. Inggris, Yordania, Arab Saudi, Turki, Mesir, Pakistan, Uni Emirat Arab, dan Vietnam. Netanyahu gabung. Tapi tahukah kalian bahwa ini semua di bawah satu komando? Ketuanya Trump. Ia menjadi pejabat yang berwenang mengundang, memberhentikan anggota sebelum masa jabatan berakhir. Anggota lain memang bisa punya hak, istilahnya apa ya, memveto keputusan ketua, tetapi perlu dukungan 2/3 suara. Pertanyaan selanjutnya muncul. Tahu kan ada Dewan Keamanan PBB? Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB cuy, punya fondasi hukum internasionalnya Piagam PBB. DKPBB sekarang Dewan Perdamaian. Ini Dewan Perdamaian mau menyaingi DKPBB, ingin menggeser posisi PBB, atau gimana? Kalau gue sih yang penting kan Indonesia katanya jadi apa ya? presiden, Pak. Dekat sana, Pak. Istilahnya DKPBB, Dewan Perdamaian PBB, tapi nggak ada solusi untuk Gaza. Buat apa? Hanya sekedar simbolis, formalitas, dan akhirnya semuanya demi kepentingan AS, Presiden Donald Trump. Kita tahu kalau Trump ngomongnya soal ini mulu kan. Kemarin aku ada baca nih kalau Indonesia gabung Board of Peace buatan Trump. Board of Peace kalau diartiin artinya kan Dewan Kedamaian nih. Damainya buat apa? Lah ada Israel kok di dalam Dewan Kedamaian itu. Sebelumnya juga berkali-kali udah dikasih janji manis soal gencatan senjata, tapi nyatanya kan peluru masih berterbangan tuh. Warga sipil juga masih jadi korban. Apakah ini benar-benar jalan damai atau cuman akal-akalan antek asing? Anehnya di Dewan Kedamaian ini berarti kita duduk satu meja dengan Israel. Negara yang track recordnya udah jelas di mata dunia sebagai penjahat kemanusiaan kan. Padahal kita sebagai masyarakat udah mati-matian nunjukin solidaritas lewat boykot produk dan juga aksi kemanusiaan. Kita ini kan jadi bertanya nih, apakah Indonesia sekarang sedang menjalankan diplomasi atau kita sedang jadi anak cupu di sekolah yang karena takut diobrak-abrik sama preman sekolah dan akhirnya terpaksa ikut aturan main dan gabung ke geng mereka. Meskipun di dalam geng itu ada orang-orang yang selama ini kita lawan.
Di saat pemerintah sibuk mengurus perihal Dewan Kedamaian itu, yang mungkin niatnya mau tetap netral di tengah ancaman Perang Dunia Ketiga. Tapi ada satu hal yang pasti, masalah internal negara kita masih darurat. Mending ngurusin banjir Sumatera yang masih belum baik-baik aja, urusin utang negara, urusin harga emas dan bahan pokok yang makin naik nih. Beresin dulu satu-satu urusan dalam negeri, baru mungkin mikirin dunia. Jangan sampai kita sibuk pasang pagar tetangga, padahal rumah kita sendiri lagi kebakaran dan kebanjiran. Tapi menurut kamu gimana nih? Aku pengen dengar perspektif kamu, coba komen di bawah. Dewan Perdamaian Trump, Amerika Serikat, ayo 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 ayo. Uni Emirat Arab, ayo ayo ayo. Turki, ayo ayo ayo. Vietnam, ayo ayo ayo. Arab Saudi, ayo ayo ayo. Argentina, ayo ayo ayo. Paraguay, ayo ayo ayo. Maroko, ayo ayo ayo. Israel, ayo ayo ayo. Indonesia, ayo ayo ayo. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak bahwasanya tidak dinafikan bahwasanya Indonesia sudah bergabung Board of Peace para sahabat, dalam menjadi ketuanya di situ adalah Donald Trump sendiri dari Amerika. Tahu sendiri kan, Amerika kan yang dipikir dia money macam itu para sahabat. Tentunya Indonesia ini para sahabat, pemimpinnya Indonesia yang sekarang ini para sahabat, akulah gak tahu ya para sahabat tentang banjir dekat dalam negara kita, yang dalam dekat itu Aceh yang minta merdeka karena sudah tidak ditetapkan bencana nasional dan sampai sekarang pasca pemulihannya masih amburadul, dan juga ditambah lagi dekat Jakarta, dekat Bandung yang banjir sekarang para sahabat. Malah ada juga di segelintir pemuda sekarang di sana bukan saling tolong menolong, malah tawuran para sahabat. Apakah ini yang dikatakan rakyat di Indonesia paling bahagia yang dikatakan Bapak Presiden kita para sahabat? Jadi Indonesia itu sebenarnya benar yang dikatakan abang itu, tak perlu kalian itu memikirkan negara lain untuk dunia, pikirkan dalam negara kita sendiri macam mana untuk menaikkan kurs penukaran dolar ke Indonesia, ke mata uang Indonesia, ke ringgit saja kita sudah kalah telak para sahabat. Jadi Indonesia itu geopolitiknya dekat Luwu sekarang itu, dekat Sulawesi, mereka minta menjadi provinsi, tidak mau ikut ke Salsel macam itu, ke Sulawesi Selatan macam itu para sahabat. Mereka itu sampai nutup akses, sampai memboikot jalan dekat sana, sampai dicor. Itu berseliweran banget dekat FYP dekat TikTok sekarang para sahabat, ataupun dekat YouTube macam itu para sahabat, tentang gejolak geopolitik yang tidak menentu yang ada dekat di negara kita sendiri. Malah Bapak negara kita malah sibuk membangun pagar tetangga, sedangkan rumah kita sedang tidak baik saja, sedang kebakaran. Macam itu intinya para sahabat. Jadi tentang isu yang ada dekat Indonesia yang bergabung dalam Board of Peace ini para sahabat, yang untuk Dewan Perdamaian ini, dan di dalamnya sendiri pun ada Israel. Ini sedangkan rakyat dekat Indonesia ataupun dekat-dekat mana negara termasuk Malaysia berusaha keras untuk memboikot barang-barang produk yang dari Israel ini para sahabat. Malah pejabatnya, malah menterinya yang ada dekat paling atas para sahabat, malah bergabung dalam Dewan Perwakilan, Dewan Perdamaian. Sedangkan Indonesia kan kemarin sudah ditetapkan menjadi presiden dekat PBB. Apa gunanya menjadi dewan, apa sekarang bergabung ke Dewan Perdamaian? Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farah minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.